Hukum ke-0 dan hukum ke-1 termodinamika. Baik, kita mulai dengan hukum ke-0 termodinamika. Pertama, kenapa namanya hukum ke-0? Karena dulu awalnya orang memformulasikan terlebih dahulu hukum ke-1 dulu. Jadi istilahnya ya agak lupa ya bahwa ada sesuatu yang lebih fundamental. Jadi kurang lebih ini sistem yang kita tinjau seperti ini. Ada dua objek A dan B diletakkan di tempat terpisah seperti ini ya. Pertama, kita gunakan suatu device ya semacam sensor temperatur ya. Sensor temperatur kita tempelkan di benda A. Kemudian setelah sekian waktu akan mencapai kondisi thermal equilibrium. Akan tampil suatu angka tertentu di situ. Kemudian selanjutnya si device T ini kita tempelkan di benda B. Kemudian kita tunggu sampai mencapai kondisi thermal equilibrium juga. Maka jika benda A dan benda T kondisinya thermal equilibrium, demikian juga benda B dan T thermal equilibrium, maka kita bisa katakan bahwa benda A dan B pun berada dalam kondisi thermal equilibrium. Jadi seperti itu hukum ke-0 termodinamika. Selanjutnya mengenai temperatur dan kalor ya. Yang pertama definisi dari kalor. Kalor adalah energi yang ditransfer antara sistem dan lingkungannya karena adanya perbedaan temperatur. Di slide ini ditampilkan 3 kasus. Yang pertama yang paling atas ini yang A. Di sini ada suatu sistem punya temperatur tertentu di mana temperatur sistem ini lebih tinggi dari temperatur lingkungannya. Maka kalor akan mengalir dari sistem ke lingkungan atau mengalir keluar ya dari sistem ke lingkungan. Kasus kedua, temperatur sistem sama dengan temperatur lingkungan. Di kasus kedua ini tidak ada kalor yang mengalir. Kemudian yang ketiga, temperatur sistem lebih kecil dari temperatur lingkungan, maka kalor akan mengalir masuk ke sistem ya. Nah, lalu bagaimana relasi antara kalor yang masuk atau keluar sistem dengan perubahan temperaturnya? Di sini kita punya persamaan empiris cukup sederhana. Ini ya dari hasil eksperimen ya didapat bahwa kalor itu dia sebanding dengan perubahan temperatur. Jadi Q itu sebanding dengan delta T atau delta T sebanding dengan Q ya. Kemudian setelah itu tinggal diberi suatu konstanta proporsionalitas yang dinamakan kapasitas kalor C besar ya. Ini jadi persamaannya hanya Q sama dengan C besar kali delta T ya. Dengan satuan C besar ini adalah Joule per Kelvin. Nah, tapi C besar tadi kapasitas kalor tadi dia masih bergantung ukuran atau dimensi si objek ya. Jadi kalau kita ingin yang lebih umum lagi, si C besar tadi kita bagi dengan massa objek. Jadi di sini ada besaran yang namanya kalor jenis ini ya, specific heat C kecil. Jadi C kecil ini C besar per massa. Jadi persamaannya hanya diubah sedikit saja. I sama dengan C dikalikan massa objeknya dikalikan delta T. Q sama dengan Cm delta T. Ini kalau Anda ingin mengubah satuan ini ya. Jadi satuan C kecil itu kalori per gram Celcius atau bisa juga Joule per kilogram Kelvin ya. Ini konversinya. 1 kalori per gram Celcius sama dengan 4186,8 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian di tabel ini ditunjukkan beberapa contoh nilai-nilai kalor jenis ya untuk berbagai macam material berbeda. Nah, tapi kita mensuplai kalor ke objek itu tidak selalu objeknya jadi temperaturnya naik terus ya. Pada suatu titik si objek akan mengalami perubahan fasa. Jadi di sini kita lihat
awalnya kita supply kalor ke suatu objek solid ya, benda padat, maka temperaturnya akan naik. Setelah mencapai titik temperatur tertentu, dia temperaturnya tidak lagi naik, tapi mengalami perubahan fasa. Jadi si objek benda padat ini berubah menjadi cair, kemudian kita supply terus kalor, dia temperaturnya masih naik, kemudian mengalami perubahan fasa lagi dari cair menjadi gas, ini ya. Atau bisa kita balik juga, awalnya gas, kemudian kalornya mengalir keluar dari objek kita ya. Gas akan berubah menjadi cair, prosesnya kondensasi, kemudian dari cair dia bisa berubah lagi menjadi padatan. Mengenai perubahan fasa ini juga tentu ada kalor yang terlibat gitu ya. Persamaannya ini sederhana juga ya. Q sama dengan L kali M, di mana Q itu kalor yang masuk atau keluar si objek, benda yang kita amati. M adalah massa objek, dan L ini namanya heat of transformation ya, atau kalor yang berkaitan dengan perubahan fasa. Jadi tadi kita lihat ada dua jenis perubahan fasa ya, dari antara cair dan antara padat dan cair, dan antara cair dan gas. Jadi heat of transformation ini juga ada dua jenis. Yang satu ini antara cair dan gas ya, dinamai heat of vaporization LV, dan yang satu lagi adalah antara perubahan fasa antara padat dan cair, heat of fusion. Dan di tabel ini ditampilkan beberapa contoh nilainya dari LV dan LF ya. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat lagi mengenai kalor dan usaha ya. Sistem yang kita tinjau piston seperti ini ya. Piston, di sini ada kepala piston yang bisa naik turun. Jadi di situ ada gas ideal ini kita ya gunakannya. Ada gas ideal dalam piston situ, ada kalor yang bisa keluar masuk, dan ada usaha yang bisa dilakukan oleh si gas ya, menaik turunkan si kepala pistonnya. Kita punya persamaan untuk usaha ini ya. Persamaan usaha adalah W sama dengan integral PdV, volume awal ke volume akhir. Jadi kita lihat proses pertama ini ya. Di proses pertama ini dari kondisi awal ke akhir ada perubahan tekanan dan juga perubahan volume. Kalau kita gunakan persamaan ini W sama dengan integral PdV, itu kan kita bisa lihat di sini itu adalah luasan di bawah garis ini ya, garis proses I ke F ini ya, luasan di bawah sini yang nilainya positif, jadi usahanya positif. Kemudian di gambar B ini yang kedua, ini lintasannya kita pilih berbeda ya, jadi posisi inisial dan finalnya sama, tapi lintasannya kita pilih berbeda. Pertama kita lakukan proses I ke A, proses isobarik, kemudian A ke F, proses isovolume. Jadi dengan W sama dengan integral PdV, dia usahanya sebesar luasan di bawah kurva ini ya. Yang kita bisa lihat langsung bahwa usaha di gambar B ini lebih besar dari usaha di gambar A ya. Kemudian di gambar C kita gunakan lintasan yang berbeda lagi seperti ini ya. Untuk gambar C ini usahanya lebih kecil. Lebih kecil dari yang B, juga lebih kecil dari yang A, yang C ini ya. Jadi dari tiga gambar ini kita bisa lihat bahwa untuk mencapai melakukan proses dari initial ke final ini kita bisa melalui berbagai lintasan ya, yang berbeda-beda. Di sini dicontohkan ada lintasan hijau. Kalau kita gunakan lintasan hijau ini usahanya akan besar ini ya, W-nya, luasan di bawah kurva. Atau kita bisa gunakan lintasan yang merah. Ini usahanya kecil ini ya, di bawah kurvanya. Jadi kondisi initial dan finalnya sama, usahanya bisa berbeda-beda. Atau kita juga bisa membalikkan prosesnya. Di gambar yang E ini kita balik prosesnya dari final ke inisial. Ini ya, ada perubahan tekanan dan perubahan volume.
di proses ini dia usahanya negatif. Kemudian bisa kita gabungkan akhirnya ya, dua proses ini, yang A dan yang E. Jadi ini initial ke final, kemudian balik ke initial lagi. Jadi kita punya suatu siklus termodinamika nih, seperti ini. Usaha di gambar A ini positif, ya, sedangkan usaha di gambar E ini negatif. Jadi usaha netnya, usaha ini kurang yang E ya. Jadi usahanya adalah yang luasan di antara garis ini, yang warna kuning oranye ini ya, usahanya positif, usaha dari siklus ini positif. Nah, jadi kita tadi sudah lihat temperatur ya, di mana temperatur ini mempengaruhi energi internal. Energi internal kan fungsi temperatur ya, kemudian ada kalor yang terlibat dan juga ada usaha yang dilakukan oleh si gas. Nah, kita ingin tahu sekarang apa relasinya antara variabel-variabel termodinamika ini. Nah, kemudian didapat hasil bahwa ternyata ini orang dari 3 variabel itu mencoba-coba gitu ya, memformulasikan persamaan. Ada yang mencoba Q plus W, ada yang mencoba Q minus 2W. Kemudian didapat bahwa nilai Q minus W ini ternyata selalu sama untuk proses manapun. Jadi tadi initial ke final lintasannya bisa berbeda-beda, tapi nilai Q minus W-nya ternyata sama. Kita mau pilih lintasan manapun sama atau tidak bergantung lintasan Q minus W ini. Dimana Q minus W ini sama dengan perubahan energi internal. Jadi delta E int sama dengan Q minus W. Jadi karena hal yang spesial ini, orang menyadari ya, ini bahwa tidak bergantung lintasan, jadi pastilah ini sesuatu yang fundamental. Jadi inilah hukum ke-1 termodinamika. Ini ya.